Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan bahas tentang Huawei B310 Wi-Fi Home or Router Huawei B310 oleh Munir TV. Selamat datang di Munir TV. Apa kelebihan dari modem Huawei 310 tersebut? Yang pertama, kelebihannya adalah luas jangkauannya sedikit jauh, bahkan bisa melebihi dari access point outdoor. Perangkat Wi-Fi portable ini luar biasa jangkauannya, sampai 250 meter. Sering perangkat bisa 32 perangkat atau 32 pengguna sekaligus dalam menggunakan jaringan Wi-Fi tersebut. Satu port RJ45 dan satu port RJ11. Satu port RJ45 untuk bisa disambungkan ke mikrotik dan device yang lain seperti access point, sedangkan satu port RJ11 bisa disambungkan ke jaringan telepon. Disertakan dalam pembelian, jika Anda membelinya maka ada kabel LAN RJ45 yang pendek. Wi-Fi home router Huawei B310 juga mempunyai kecepatan sampai 150 Mbps khusus 4G atau LTE. Dukungan teknologi Wi-Fi terstandar 11N dan harga kurang lebih Rp800.000, bisa lebih bisa kurang. Oke, ini adalah tampilan dari Wi-Fi Huawei 310. Ada indikator sinyalnya, indikator Wi-Fi nya, tombol on off nya, kemudian Wi-Fi mengklaim kecepatan atau speed dari device ini tembus 150 Mbps. Kemudian pancaran Wi-Fi nya bisa 360 derajat kencang, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa tembus 250 meter bebas hambatan. Huawei 310 juga langsung sebagai modem, jadi kartu SIM-nya langsung tertancap di sini. Kemudian mempunyai sebuah colokan DC dan juga ada sebuah RJ45 untuk LAN tersambung ke mikrotik ataupun langsung ke access point. Ini adalah tampilannya. Di sini ada colokannya, colokan listrik DC 12 volt 1 ampere. Kemudian ada LAN untuk ke access point dan ke mikrotik jika Anda menggunakan sebagai usaha hotspot Wi-Fi. Karena ini kesempatan user sekaligus online, bisa 32 user atau pengguna, dan ini jika sehari digunakan pasti ratusan orang bisa terkoneksi dengan mudah. Device RJ11 ini digunakan untuk telepon, jadi Wi-Fi internet sekaligus kita bisa tersambung dengan jaringan telepon menggunakan kartu yang ada. Jadi kartu SIM-nya tertancap di sini. Kemudian inilah tampilannya. Jadi bisa tersambung dengan listrik, bisa terkoneksi langsung dengan komputer, terkoneksi langsung dengan mikrotik, terkoneksi langsung dengan access point untuk dipancarkan kembali lewat RJ45 atau kabel LAN ini. Kemudian terhubung dengan telepon lewat RJ11, kemudian langsung memancarkan Wi-Fi dan bisa juga langsung diterima oleh handphone dan laptop atau PC. Oke, itu kelebihan-kelebihan dari Wi-Fi Huawei 310. Oke, kita akan lihat sepintas tentang bagaimana settingannya. Gambaran dari Huawei settingannya, IP-nya adalah 192.168.8.1, sama dengan IP MiFi 155.77 dan 73. Kita klik salah satu menu untuk memasukkan user dan passwordnya atau nama dan passwordnya. Secara default atau bawaan, user dan nama atau passwordnya adalah admin, sama seperti MiFi dan Huawei yang lainnya. Dari pertama kita klik salah satu menu, kita akan masukkan user admin, password admin, kemudian kita klik next. Disuruh untuk menyimpan, tidak perlu simpan passwordnya.
Ya, ini adalah menu awal. Kita ganti bahasa Inggris saja. Ini adalah menu awal, statistik menggambarkan tentang durasi online atau durasi kita membuka device dari Huawei B310 ini. Jadi secara instalasi sama saja dengan Huawei yang lain. Perbedaan di sini pada ethernya dan antenanya. Kemudian update, kita bisa cek for update ini, kita bisa mengupdate secara rutin agar kualitas dari MIFI ini bagus, speednya oke. Kita harus sering-sering mengupdate dan mengcek. Jika tidak diupdate secara otomatis, kita akan mengupdate-nya manual. Ini adalah tampilan settingan, ini yang paling penting. Ini quick setupnya ini, profile name ini biasanya sudah bawaan. Jika kita terdeteksi dengan sinyal ISP akan keluar sinyalnya. Kemudian profil manajemen juga berisi data-data mobile. Yang paling penting ada network setting. Dalam network setting ini ada LTE kita on. Kemudian modenya apa? Mode 4G, 3G dan seterusnya. Atau mode 4G frekuensinya apa? Frekuensi 2100 dan lain-lain sebagainya. Oke. Itu yang paling penting di modenya LTE 2100, karena ini hanya LTE sehingga LTE 2100, 1100 dan lain. Kemudian untuk Ethernetnya, Ethernet ini yang penting walaupun kita tidak perlu melakukan settingan yang banyak tentang Ethernet status. Jika MAC address-nya kita mau seleksi dari pengguna WiFi kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian WLAN setting. WLAN setting ini bisa kita melihat dan membuat WiFi yang kita inginkan. Bisa satu nama SSID, 2 dan seterusnya. Kemudian channelnya secara otomatis saja. DHCP ya, kita IP-nya 192.168.8.1 secara default saja. Biasanya kalau settingan hotspot WiFi dia menggunakan default untuk DHCP, sehingga modemnya terbaca, routernya terbaca dan masuk ke MikroTik. Kemudian settingan VoIP dan lain-lain ini saya kira tidak terlalu penting. Ada 2 hal saja di sini, 2 hal penting. Lihat ethernya, kemudian lihat dial up di network settingnya. Karena ini hanya menggunakan sinyal LTE, Anda bisa melihat frekuensinya 2100, 1800 dan lain-lain sebagainya. Oke, sekedar memperlihatkan security-nya, kita bisa mengenable PIN dari device ini. Namun saran saya untuk PIN tidak perlu di-enable saja, kita bisa disable saja karena kita akan terblok dengan MikroTik dalam settingan hotspot WiFi kita. Jika Anda jadikan sebagai hotspot WiFi, akan tapi kalau jika Anda menggunakan sebagai hotspot rumahan, Anda bisa memakai PIN. Oke, kemudian virtual service list ini untuk WAN dan LAN IP kita untuk mengontrol lalu lintas data dan kualitas WiFi kita di sini. Itu virtual server dengan melihat list-list WAN maupun LAN kita yang terkoneksi. Oke, itu yang paling penting. Kemudian kita akan lihat sedikit tentang ya DDNS juga dalam hotspot WiFi rumahan maupun menggunakan MikroTik untuk bisnis atau usaha, dan tidak perlu diotak-atik juga karena berhubungan dengan service provider atau layanan dari provider yang kita gunakan. Oke, itu gambaran yang paling penting di menu utama dari Huawei B310. Kemudian yang paling penting adalah antenanya juga penting untuk disetting. Anda bisa menggunakan antena secara otomatis, antena 1 dan antena 2 karena hanya 2 antena di sini. Namun saran saya lebih baik kita cantumkan secara otomatis sehingga tidak terjadi delay pada saat antena 1 dengan antena 2 saling bergantian untuk melayani.
Oke, semoga bermanfaat gambaran dari settingan ini.